Oke, saya lanjutkan lagi. Saya record dulu, untuk tadi saya bicara itu dan ingat. Nah, jadi, teknologi yang kedua tadi ada, teknologi kuliah online sinkronus dan asinkronus. Ada juga yang menggabungkan, yang kita lakukan ini kan menggabungkan. Jadi, kita setelah mengidentifikasi, lalu kita terjemahkan kalau sinkronus itu kelebihannya apa, kalau asinkronus kelebihannya apa. Kalau kuliah secara sinkronus itu, kelebihannya, dosennya lebih serius, mahasiswanya juga lebih lebih serius karena waktunya tertentu. Cuman nggak enaknya harus absen, Pak. Kalau kita ada waktu yang lainnya, ada kegiatan yang lainnya bersamaan agak susah dan nggak bisa fleksibel. Kalau dosen yang model kayak saya, banyak tugas yang lain, sering nggak bisa tepat waktu, dan kadang-kadang main ganti-ganti jadwal seenaknya, maka kuliah asinkronus itu menyulitkan, Pak, bagi mahasiswa. Itu kan konsekuensinya itu kita bahas di portofolio. Tapi kalau kuliah asinkronus, enaknya dosen sama mahasiswa nggak bisa tatap muka langsung, mahasiswa nggak bisa bertanya, walaupun secara waktu fleksibel. Saya tinggal WA, video kuliah saya sudah saya upload, silahkan Anda lihat kapan saja. Kita kuliah lagi minggu depan, dan kalau ada pertanyaan silahkan chat di grup. Kan begitu kalau asinkronus. Kelebihannya mahasiswa bisa menghadiri kuliah itu kapan saja, yang penting Anda lihat videonya, Anda cermati, kalau ada yang tidak tahu, Anda tanyakan di grup. Itu kelebihannya, tapi kelemahannya, Anda tidak merasakan interaksi langsung dengan dosen, dan kalau ada kuis dan segala macam, jadi kurang ini, beda suasananya. Makanya itu yang disebut dengan portofolio. Itu kita analisis. Kalau ini konsekuensinya bagaimana. Nah, itu juga sama dengan teknologi yang tadi kita maksudkan, ya. Nah, setelah itu kita bisa juga meminta pendapat kepada expert judgment. Expert judgment itu apa? Bagaimana pendapat orang yang ahli dalam bidang teknologi tersebut. Kita minta, berarti kalau untuk dalam pendidikan tadi kita tanya siapa? Kita tanya pakar pendidikan, dan pakar pendidikan bagaimana sarannya? Dia bilang sarannya digabung, Pak, ada kadang-kadang sinkron, ada kadang-kadang asinkron. Sehingga tidak semuanya merasakan kelemahan satu metode, dan tidak semuanya juga kelebihan dari metode lainnya nggak bisa dirasakan. Kita gabung antara sinkron, asinkron. Itu kan pendapatnya expert judgment. Jadi begitu juga dengan pendapat yang tadi, misalkan ya, kita punya beberapa alternatif teknologi, layanan, kita minta. Setelah itu kita membuat keputusan, yaitu pada decision criteria. Kita membuat keputusan mana yang kita pilih. Setelah kita tetapkan, kita mau pilih ya ini, nah kemudian kita lakukan adalah analisis finansial, karena ada konsekuensinya dengan pilihan tersebut. Which is dalam konteks bisnis, maka pilihan itu biasanya akan memberikan konsekuensi pada satu adalah finansial, yang kedua adalah waktu ya atau effort kita. Biasanya dikonversinya dalam bentuk dana atau kebutuhan anggaran atau produktivitas waktu. Nah, ini kita lihat konsekuensinya. Jadi kalau misalnya konsekuensinya ya kita mau kuliah sinkronus, keputusannya gitu. Kalau keputusannya harus sinkronus, finansialnya apa? Maka dosen dan mahasiswa harus menyiapkan budget lebih untuk kuota. Which is kenapa? Karena terjadwal. Di jadwal itu ada nggak ada internet itu harus terlaksana. Jadi kalau nggak ada ya saya harus cari bagaimana caranya supaya bisa. Tapi kalau asinkronus saya bisa buat rekaman video di rumah dalam bentuk MP4, kemudian saya kapan-kapan saya ke kantor, saya upload cari internet gratisan, wifi gitu kan. Sekali saya upload bisa 2-3 pertemuan, Anda juga begitu. Anda bisa mengakses bahan-bahan kuliah saya pada saat waktu-waktu yang Anda bisa mengakses wifi gratis, sehingga bisa lebih, itu yang saya bilang dengan analis finansial. Jadi tapi diputuskan dulu baru kita lakukan analis finansialnya bagaimana, begitu. Bisa juga dibalik, Anda mau finansial analisis dulu, baru decision criteria juga bisa. Oke, jadi itu kira-kira gambarannya, penjelasannya seperti ini ya, tapi intinya bahwa urutannya itu. Nah, kemudian dasar dari teknologi selection itu apa? Ya, karena ini menyangkut kepada pemilihan teknologi dan ini berdampak kepada bisnis proses, maka biasanya pemilihan teknologi ini akan memberikan dampak finansial investasi atau jumlah investasi yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Kita mau bilang bahwa saya mau buat perguruan tinggi berbasis sekolah online atau PJJ atau tidak, itu akan punya konsekuensi keuangan yang berbeda. Anda mau membuat perusahaan seperti AirAsia atau Garuda, itu juga membuat konsekuensi yang berbeda. Anda mau membuat perusahaan taksi secara konvensional,
seperti Jazz Taksi, seperti apa namanya Indra Kelana, seperti taksi yang ada di Jogja lainnya, Indra Kelana, Jazz itu apalagi ya dan lain sebagainya ya, Asa Taksi misalnya. Atau Anda mau ikut seperti Grab dan GoCar. Nah, itu kan melibatkan investasi. Anda mau buat perusahaan taksi seperti GoCar dan Gojek atau seperti Grab, Anda lihat investasi mereka untuk investasi IT-nya berapa, kan gitu. Jadi kita lihat mereka bahkan tidak punya mobil, tapi perusahaan transportasi tapi tidak punya mobil, tetapi dia punya investasi dalam bentuk teknologi yang sangat tinggi. Nah, perusahaan taksi yang konvensional investasi banyaknya di armada, tapi di bagian IT-nya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini semua kan menjadi konsekuensi, karena itu kita harus paham bahwa salah satu konsekuensi yang paling umum dalam teknologi distortion itu adalah konsekuensi finansial dalam bentuk investasi jangka panjang. Nah, karena itu kita diperlukan suatu keputusan yang tepat dan akurat sesuai dengan teknologi yang tepat untuk bisnis kita. Teknologi yang tepat bukan berarti harus yang paling canggih, tapi juga bukan berarti yang harus paling mahal, tapi juga bukan berarti teknologi yang apa ala kadarnya, tetapi teknologi yang memang paling tepat dengan kondisi bisnis kita. Nah, karena itu dalam pemilihan teknologi ini kita harus mempertimbangkan beberapa aspek, baik sifatnya kualitatif, kuantitatif, maupun yang sifatnya kriteria-kriteria yang tidak terlihat maupun terlihat, yang sifatnya tangible maupun yang sifatnya intangible. Tangible tentu dalam kaitan rupiah, tapi intangible itu dalam kaitan misalnya adalah brand, kekuatan brand kita, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk kepada faktor yang pertama, yaitu adalah tangible factor dalam pemilihan teknologi. Apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita memilih teknologi dalam kaitannya faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor tangible. Yang pertama tentu capital investment. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk memilih teknologi jenis itu? Anda bisa membayangkan sekarang, kalau misalnya saya ambil contoh kampus ya, kita ambil pembelajaran ini aja. Kita sepuruskan pembelajaran selama pandemik ini menggunakan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Tapi kemudian kita memilih menggunakan e-learning yang ada di kampus. Jadi dosen menguploadnya tidak melalui YouTube, tidak melalui link yang ada di luar, tapi harus melalui e-learning yang ada di kampus. E-learning at Uinsuka CID. Nah, tapi konsekuensinya apa tuh kalau seperti itu kira-kira? Konsekuensinya bahwa kita harus menyiapkan storage untuk e-learning Uinsuka itu cukup untuk 1.200 dosen yang kita miliki. Setiap minggu mereka mengupload bahan kuliah, setiap minggu mungkin mereka mengupload video kuliah di situ. Kira-kira kita siap nggak memiliki storage dengan kapasitas yang seperti itu dan kecepatan uploadnya stabil kalau misalnya 18.000 mahasiswa UIN kebetulan kuliah bersama-sama. Itu kita harus bicara di situ kalau kita mau bicara teknologinya seperti itu. Karena itu sekarang tidak disarankan kepada seluruh dosen UIN untuk semuanya mengakses e-learning. Ya ada yang mengakses e-learning, tapi ada juga yang tidak. Supaya apa? Supaya bandwidth traffic-nya terbagi. Traffic-nya terbagi. Anda bisa bayangkan kan, kalau semua mahasiswa harus mengakses servernya UIN dalam waktu yang sama. Ya mungkin down juga, kecuali kita naikkan kemampuan servernya, tentu ini membutuhkan capital investment yang cukup. Jadi itu kan salah satu konsekuensi kalau kita memilih bentuk teknologinya. Ya, berikutnya adalah unit cost. Ya, unit cost. Unit cost itu apa? Biaya. Biaya apa? Biaya yang akan dibayar oleh siapa? Oleh konsumen. Jadi kalau Anda sebagai pabrik, sebagai perusahaan, hati-hati dalam memilih teknologi, because the cost of your technology will be paid by your customer. Ini harus hati-hati. Apakah teknologi yang Anda sediakan bagi konsumenmu itu mampu dibayar oleh konsumen? Jangan-jangan konsumen itu hanya mau menikmati teknologinya, but they have no buying power, tidak memiliki daya beli. Harus dicermati di situ. Nah, karena itu misalnya kalau Anda lihat ya di Indonesia, mengapa pada beberapa kasus walaupun kita bisa menerapkan teknologi yang lebih canggih, tapi itu tidak diterapkan karena kita tahu itu membutuhkan investasi yang mahal dan pada akhirnya konsumen yang harus membayar hal tersebut.
Sekarang Anda lihat kalau Anda menggunakan Gokar dan Grab akan lebih mahal dibandingkan kalau Anda menggunakan konvensional. Karena dulu awal-awal Grab sama Gokar masih bakar duit ya, masih pakai promo-promo. Sekarang udah enggak. Dan itu harus dibayar oleh kita. Cuman karena mereka sudah bakar duit terlalu banyak, sudah promo terlalu besar, dan kita sudah punya mindset yang berbeda, terkadang kita menganggapnya bahwa ya, mendingan kita naik Grab sama naik Gokar dibandingkan naik taksi konvensional. Tapi kalau saat ini, coba Anda review balik. Betulkah Grab sama Gokar itu lebih murah? Betulkah dia lebih nyaman? Betulkah dia lebih aman? Tentu. Apalagi kalau you bandingin misalkan dengan taksi yang di Jogja sekarang ada yang Pataga. Pataga itu kan sekarang bekerja sama dengan Bluebird. Dengan layanan Bluebird, kebersihan standarnya Bluebird. Naik Grab, naik Gokar pagi-pagi, banyak kotornya mobilnya karena belum dicuci. Nah, jadi kita harus ingat bahwa pada akhirnya unit cost ini akan dibayar oleh konsumen Anda. Ya, tadi kayak Garuda. Garuda kenapa rugi? Karena apa ya? Apa istilahnya? Teknologi yang dia gunakan membutuhkan konsekuensi biaya yang mahal. Tapi Garuda juga terjebak kalau semua itu ditanggungkan kepada konsumen. Konsumen nggak mampu bayar, jadi dia memberikan harga tiket di bawah harga yang seharusnya dibayarkan konsumen. Bukan berarti Garuda murah, bukan. Tapi untuk standar klien Garuda memang harusnya mahal, gitu loh. Tapi konsumen kita nggak mau bayar, jadi kita mengharapkan layanan Garuda yang bagus, tapi bayarannya murah, yang akhirnya rugi. Loh, kenapa Pak kok begitu? Nah, sekarang kita lihat, kenapa kok Garuda bisa rugi? Ya, satu nih. Setiap orang itu dikasih jatah bagasi 20 kg. 20 kilo, men. Enggak sedikit, satu koper. Nah, sekarang dia punya ketetapan berapapun orang yang naik di pesawat itu kalau sudah terjadwal berangkat, dia berangkat. Yang naik cuma 5 orang kan tetap jalan pesawat itu kalau Garuda. Tetapi kalau misalnya Anda lihat yang lain, mungkin digabung. Makanya sering ada keterlambatan dan sebagainya. Garuda nggak mau itu. Setiap orang membawa 20 kg koper di bagasi jatahnya. Jadi cara menghitung Garuda itu jumlah bagasi yang dibutuhkan adalah 20 kilo kali jumlah orang. Kalau jumlah orangnya 200, maka dia akan bilang saya butuh bagasi 200 dikalikan 20 kilo. Jadi berapa tuh? 200 orang dikalikan 20 kilo. 200 kali 20 kilo berarti 4.000. 4.000 itu artinya berapa? 4 ton. 4 ton itu hanya untuk bagasi. Dia siapin. Tapi kenyataannya, apakah semua orang bawa bagasi 20 kilo? Kan enggak. Kenyataannya paling separuh itu yang bawa. Jadi, ruang kompartemen pesawat Garuda bagasinya pasti kosong separuh. Tapi dia harus membayar itu semua, unit cost-nya masuk. Kalau Air Asia, yang separuh untuk ngirim paket. Karena orang yang mau masukin ke bagasi, kasih tambahan ekstra. Kan ada orang yang Air Asia nggak mau pesan bagasi, nggak mau milih tempat duduk, nggak pesan makanan, kan dikurangi semua. Tapi dia bisa jual tempat itu ke perusahaan-perusahaan paket. Syaratnya, waktu kita beli tiket sudah harus menentukan mau pesan bagasi apa enggak. Justru aneh kalau di Air Asia itu Anda bilang waktu beli tiket nggak pesan bagasi, pas check-in hari H berangkat bilang mau masukin bagasi, mungkin ditolak karena alasannya bagasi saya sudah penuh dengan paket-paket yang lain. Karena Anda waktu beli tiket di awal-awal nggak ngomong kalau butuh bagasi, dan memang Air Asia tidak mencas bagasi ke kita, makanya bisa lebih murah. Nah, itu harus hati-hati di unit cost ya, unit cost. Nah, berikutnya selain unit cost ada juga yang disebut operating cost. Apa bedanya operating cost sama unit cost? Kalau unit cost itu artinya biaya pelayanan produk secara keseluruhan. Tapi kalau operating cost itu artinya biaya operasional harian kita. Jadi ibaratnya kalau unit cost itu harga makanan, kalau ada restoran, harga makanan itu unit cost. Tapi kalau operating cost itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan restoran itu selama 1 hari, itu operating cost. Kalau unit cost harga menu, itu unit cost, beda ya. Nah, ternyata juga pemilihan teknologi ini dapat mempengaruhi besarnya biaya operating cost. Ya, termasuk juga maintenance cost tadi. Makanya Garuda maintenance-nya mahal banget dibandingkan Air Asia. Karena Air Asia itu punya satu jenis pesawat. Ibaratnya
kamu punya sepeda motor atau punya mobil tapi jenisnya sama semua, dengan kamu punya 4 mobil yang jenisnya mobilnya beda-beda, pasti perawatannya lebih boros yang 4 mobil jenisnya beda-beda, itu udah pasti. Tuh, ya. Karena kalau mobilnya sama kan kita beli lampu 2 satu set bisa dipakai untuk 2 mobil satu-satu. Tapi kalau mobilnya cuma satu-satu nggak bisa, pasti sisa. Ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut cost of network management system. Cost of network management system itu artinya bagaimana biaya dalam konteks kita bekerja sama dengan teman-teman sejawat atau rekan-rekan kita. Ada beberapa teknologi yang menyebabkan biaya untuk kerjasama ini jadi mahal sekali. Nah, misalnya kita memilih teknologi, suatu teknologi yang sifatnya kemudian misalkan begini, rata-rata sekarang orang kan kalau kerja di kantor pakainya sistem operasinya adalah Microsoft Windows. Lalu ada perusahaan yang pengen nggak pakai Microsoft Windows tapi pakai Linux dulu. Linux. Ya itu boleh, tapi kira-kira cost of network management systemnya kan berbeda. Kalau Anda menggunakan Windows, untuk dia bekerja in network, bakal jauh lebih murah daripada kalau Anda menggunakan Linux. Makanya, walaupun dulu awal-awal top sekali, namanya open source programming itu, Linux dan Java, gitu kan. Tapi pada akhirnya sekarang kita tahu teknologi itu hanya teknologi yang sifatnya sampai kepada portofolio. Portofolio itu artinya ya teknologi itu ada, memang itu juga merupakan salah satu cara bagi kita untuk supaya cara belajar murah. Cara belajar murah itu open source kan programnya, open source itu berarti gratis. Tapi kenyataannya zaman sekarang yang menang kan Windows, orang semua pakainya Windows, Microsoft Windows. Kenapa? Ya karena dengan Microsoft Windows itu memudahkan pekerjaan secara network dan lain sebagainya. Ini contohnya. Ya. Kemudian cost of support service ini maksudnya apa? Biaya maintenance, biaya pemeliharaan atau biaya pelayanan purna jual. Kenapa kita beli mobil Jepang dibanding mobil Eropa? Karena mobil Eropa itu membutuhkan support service yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena orang-orang di Eropa mesti standar pelayanannya harganya mahal. Jadi bayar montir di Eropa sama bayar montir dan mobilnya diperbaikinya susah. Anda tahu mobil dari Jerman Mercedes-Benz itu ganti oli aja kan harus di bengkel Mercy asli, nggak bisa di sebarang bengkel. Loh, kenapa? Memang sengaja dibuat bautnya yang untuk nutupin tangki olinya, tap olinya itu kan ada bautnya di bawah. Nah, bentuk baut tap olinya itu Anda tahu segi berapa? Kalau baut kan biasanya berapa? Heksagonal, apa oktagonal ya. Baut itu biasanya bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya heksagonal. Bukan oktagon, tapi heksagon. Baut kan heksagon. Ada 6. 6 apa 8 ya, saya lupa. Sisinya itu. Yang kunci baut biasa. Mercedes-Benz buat baut dengan sisinya hanya 3. Bentuknya kayak segitiga gitu bautnya. Jadi Anda punya kunci apapun nggak bisa dipakai untuk buka. Itu harus kunci khusus Mercedes-Benz. Di mana yang punya kunci itu hanya bengkel khusus Mercedes-Benz. Karena kalau bengkel lain mau buat kunci itu harus merusak kuncinya. Jadi mahal. Nggak mau. Makanya orang pasti kalau Mercedes-Benz jarang Anda lihat di bengkel biasa. Kenapa? Karena alat-alat untuk bongkarnya aja khusus. Sengaja dibuat supaya dia harus tarik ke bengkelnya juga. Nah ini kan menjadi mahal. Anda tahu sendiri kalau kita servis di bengkel mobil begituan, sekali masuk bengkel pasti 1 juta. Nggak ada cerita mobil Eropa itu servis di bawah 1 juta. Nggak ada. Karena semuanya khusus alat-alatnya. Dibuat seperti itu. Tetapi kelebihannya apa? Dengan khusus seperti itu, dijamin semua perawatannya standar mutunya terjamin. Karena nggak mungkin kita punya mobil Eropa diperbaiki oleh bengkel pinggir jalan. Nggak mungkin. Karena nggak punya alatnya mereka. Nah, ini kan juga teknologi yang kemudian kalau Jepang jadinya udah kalau bisa malah semua bengkel bisa pegang. Contohnya kijang kapsul. Kijang kapsul itu kalau dibawa ke kampung-kampung kasarannya atau Toyota Avanza yang lama, hampir semua bengkel jalan bisa pegang. Nah, itu kan salah satunya Toyota begitu. Tapi kita tahu image-nya Avanza kan begitu. Akan gitu. Jadi ini yang disebut kemudian kita bicara juga kita memilih teknologi yang ini seperti apa. Jadi cost of support service. Nah, tadi yang sifatnya tangible, ya. Tapi kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya intangible. Intangible itu yang pertama adalah masalah kemampuan kita.
kemampuan kita untuk melakukan aspek-aspek operasional dan teknisnya. Kita punya kemampuan enggak untuk mengoperasikan teknologi tersebut? Nah, kalau kita tidak punya kemampuan, ya jangan dipaksakan. Akan kesulitan kita. Ya. Kayak kereta api di Indonesia, kenapa sekarang kalau mau memindah jalur kereta api masih pakai manual? Itu kan pakai tuasnya itu. Kenapa nggak kayak di Jepang pakai elektronik? Sekarang masalahnya kita punya orangnya nggak? PT Kereta Api Indonesia itu punya nggak ahlinya? Membuat sistem perubahan jalur kereta api pakai elektronik kan belum ada. Nah, jadi secara teknis kita kesulitan memenuhi itu. Sama sekarang kalau kita bicara teknologi press part, tahu press part ya, alat-alat membuat ngepres. Kita bicara bodi mobil, membuat bodinya itu kan dipress. Yang langkah konvensional itu ada plat baja, kemudian dipress jadi plat bodi. Tapi kan sekarang ada yang teknologi ngepresnya nggak lagi pakai plat seperti itu, tapi plat terus ditekan pakai air. Jadi ada cetakannya tapi ditekan supaya membentuknya itu pakai air bertekanan tinggi. Tujuannya apa? Pakai air itu kelebihannya. Kelebihannya kalau pakai air tekanan tinggi itu bentuk cetakannya bisa mulus sekali. Kenapa? Karena air itu nggak ada celahnya. Bisa mulus sekali, nggak ada geret-geretnya. Tapi sekarang masalahnya bagaimana kita membuat suatu ruangan bertekanan sangat tinggi dan nggak bocor sil-silnya. Jadi kan itu air itu kan ditekankan ke sebuah plat-platnya itu bisa melengkuk-melengkuk, bisa membentuk. Itu syaratnya tekanan airnya sangat tinggi dan airnya nggak bocor. Berarti silnya itu bisa menahan tekanan lebih keras daripada air itu menekan platnya. Nah ini menurutnya Indonesia sudah punya belum teknologi untuk itu? Kalau kita nggak punya, susah-susah kita ke Jerman, kemana, bawa itu, setiap servis harus ke mereka. Jadi kita harus perhatikan ya faktor-faktor kemampuan kita seperti itu bisa apa. Kemudian sistem reliability, availability sudah tersedia belum di Indonesia? Reliabilitasnya seperti apa? Maksudnya itu sudah umum apa belum teknologi itu? Kemudian performance-nya bagus apa tidak? Ya. Capacity itu adalah jumlah. Jumlah itu jangan-jangan teknologi ini bagus tapi nggak bisa buat banyak orang, nggak bisa buat banyak produk. Juga ada seperti itu. Nah, kemudian upgradability baik dari software maupun hardware, HW and XW. Loh, kenapa? Kan ada beberapa teknologi yang lebih canggih tapi nggak bisa di-upgrade. Contoh kasus, kalau kita beli komputer. Anda mau beli komputer bisnis atau komputer mainstream, komersial, laptop misalnya. Kalau dari bentuknya kita pengen yang komputer yang bisnis, mereknya macam-macam. Kalau yang Lenovo kita bilang misalkan ThinkPad X1 Carbon, ya harganya 25 juta. Memang bagus banget, beratnya cuma sekilo, nggak ada. Tipis gitu ya, bisa terbaterai tahan 1 hari penuh. Iya, tapi itu RAM sama harddisknya nggak bakal bisa ditambah. Kalau sudah bilang RAM-nya maksimal 8 dan harddisknya itu hanya NVMe 256 atau 512 GB, sudah sampai selesai nggak bisa di-upgrade lagi. Nah, jadi upgradability-nya nggak bagus, walaupun teknologinya sangat menawan laptop itu. Kenapa saya bilang sangat menawan? Tipis, tidak mudah lelah kalau kita bawa, layarnya juga 4K, 4K resolusinya, semua, cuma nggak bisa di-upgrade. Atau Anda mau beli komputer laptop yang biasa, harga-harga 10 jutaan, tebel, tapi harddisknya bisa diganti-ganti kapasitas yang besar, RAM-nya bisa ditambahin. Nah, itu kan tergantung kita mau nyarinya image apa mau nyarinya fungsionalitas. Gitu. Ini adalah intangible. Oke. Kemudian sistem redundancy. Sistem redundancy itu artinya sistem ini mengulang dari sistem yang sudah ada. Maksud saya kalau kita sudah punya teknologi tersebut ya kita tidak perlu membuat teknologi lagi yang baru, redundant ya. Misalnya. Nah, kemudian misalnya kita lihat apakah misalnya ini sesuai dengan tujuan atau visi misi perusahaan kita. Cocok apa enggak teknologi ini. Oke. Nah, tadi sudah. Ini future teknologi development. Ini masih ada pengembangan ke depannya enggak teknologi ini? Apa sudah habis saat ini? Kalau teknologi ini sudah habis saat ini, nggak bisa berkembang lagi ke depannya, ya sudah nggak usah kita pakai. Gitu misalnya. Fault diagnosis capabilities. Apa maksudnya fault diagnosis capabilities? Kemudahan pengamatan pada kesalahan. Maksudnya gini, teknologi apapun pasti ada failure rate-nya. Ya, ada failure rate-nya itu adalah ada tingkat kelemahannya, ada tingkat kecacatannya. Oke.
Sebentar, saya break dulu sebentar aja ya. Rafli. Sebentar, saya lupa belum absen ke kampus saya, online absen dulu. Oke, saya teruskan. Tadi saya menghidupkan sedikit pendingin ruangan, sudah mulai panas dan absen dulu. Takut lupa. Baik, saya teruskan. Tadi sampai fault tree diagnosis capabilities. Maksudnya begini, kalau ada dua jenis teknologi, yang satu lebih mudah dilihat kalau ada kesalahan, yang satu lebih sulit ditelusur kalau kesalahan itu ada kerusakan dari mana salah rusaknya. Anda pilih mana? Tentu pilih yang lebih mudah ditelusur kalau ada kesalahan. Nah, gitu maksud saya. Ini yang disebut dengan sistem diagnosis fault diagnosis capabilities. Jadi kalau sistem itu ada kerusakan, kita pilih teknologi yang mudah untuk mengidentifikasi kerusakan. Ya, itu maksudnya ya. Kira-kira kalau di kendaraan bermotor itu ada indikator. Kalau mobil untuk overheat mesinnya tidak ada logo, tidak ada peringatan. Terus kemudian misalkan sekarang gini, saya tanya, peringatan untuk kalau mesin hot ya, panas radiatornya kebakar, kumpul gitu ya. Menurut pendapat Anda bagi teknologinya yang pakai jarum memperlihatkan suhunya, apa tahu-tahu lampu peringatan, lampu merah gitu bahwa mesinnya panas. Menurut saya yang lebih bagus adalah yang menggunakan jarum, karena ketahuan peningkatannya dari waktu ke waktu. Kalau kita menggunakan lampu seperti mobil-mobil sekarang, mobil-mobil sekarang, tapi yang menengah ke bawah mobilnya, kayak Avanza, mobil saya termasuk menengah ke bawah, itu tidak ada jarum, tidak ada penunjuk temperatur mesin. Tahu-tahu kalau mesinnya overheat, lampunya nyala aja, merah tulisan hot, engine hot, engine hot. Kita nggak pernah tahu engine hot aja. Kalau dipaksa bisa bengkok itunya, apa namanya, pistonnya. Jadi harus segera berhenti. Tapi kalau mobil-mobil yang kelas menengah ke atas, itu ada jarum engine temperatur. Jadi ketahuan grafiknya. Sebelum sampai hot, kita sudah berhenti biasanya. Sudah kelihatan. Nah, jadi itu kan teknologi yang lebih menurut saya fault diagnosis capabilities-nya baik. Gitu. Tapi kalau mau ngecek misalkan akinya nyala apa tidak, cukup pakai lampu, nggak perlu pakai jarum. Nah, itu juga salah satu cara kita memilih teknologi yang pas itu seperti apa. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga misalnya sistem security feature. Jadi ya, ini masalah keamanan, oke. Terus ease of operation, kemudahan penggunaan, ya, kemudahan penggunaan. Ini juga merupakan salah satu aspek yang kita nilai dari pemilihan teknologi.
lebih mudah mana teknologi ini digunakannya. Kemudian performance monitoring capabilities, apakah bisa dimonitor kinerjanya atau tidak, dan seterusnya. Ya, kemudian juga termasuk kesediaan supplier di Indonesia mudah apa enggak. Salah satu kenapa kita lebih pilih mobil Jepang, motor Jepang daripada motor Eropa, ya, selain karena masalah harga, juga masalah ketersediaan purna jual. Di sini tempat servisnya lebih banyak kalau produksi Jepang, ya. 5 produsen terkemuka dari Jepang: Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Nah, itu semua nyari bengkelnya lebih gampang daripada kalau Anda beli mobil BMW, Peugeot, misalnya ya, Volvo dari Eropa itu mesin aneh-aneh itu mereknya, ya, Rover dan lain sebagainya. Akan lebih sulit untuk dalam. Karena apa? Karena suppliernya ketersediaannya juga nggak banyak. Nah, kira-kira ini merupakan salah satu hal-hal yang sifatnya intangible yang itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian ya beberapa pemilihan teknologi, kalau kita mau sukses harus memperhatikan hal tadi sudah saya sampaikan, ya. Ya, tadi masalah ketersediaan vendor itu supplier. Jadi suppliernya di tempat kita banyak apa enggak. Mau cari teknologi yang suppliernya banyak. Kalau Anda mau beli laptop yang baru, HP yang baru, mau cari yang service centernya ada. Kenapa? Lebih mudah kalau ada kerusakan dan sebagainya. Bukan masalah hanya harga murah dan mahal. Nah, itu pertimbangan juga dalam hal Anda memilih teknologi. Masalah ketersediaan supplier seperti apa. Nah, kemudian juga masalah kebutuhan. Anda harus bisa mendefinisikan kebutuhan teknologi untuk organisasi Anda itu apa. Nah, kira-kira itu beberapa hal yang mesti diperhatikan, ya. Nah, kemudian selain itu juga kita memperhatikan aspek-aspek ini tadi, ya, bacanya aspek-aspek kriteria. Tapi maksud saya begini, tugas Anda itu dari sekian banyak, ini kan semua parameter-parameter nih yang harus diperhatikan, ya. Dari ini yang intangible, dari mulai technical operation, macam-macam semua, suppliernya bagaimana. Terus kalau yang tangible, masalah biaya, semua ini kan adalah kriteria untuk pemilihan teknologi. Cuman permasalahannya apakah semua kriteria ini harus dipakai? Jawabannya kan tidak. Terus bagaimana Pak menentukan yang disesuaikan dengan keadaan bisnis Anda? Jadi memang tugas Anda menentukan kriteria apa yang ini harus Anda gunakan dalam hal pemilihan teknologi. Tidak mesti harus semua kriteria ini dipakai. It does not necessarily to use all of the factors to choose what kind of technology, gitu ya, that the best fit to your businesses. No. Tidak semua, tapi Anda harus pilih mana-mana itu most relevant factor, mana-mana faktor yang paling relevan, ya. Nah, kemudian ya, saya rasa sama. Oke. Nah, kemudian pada saat implementasi, yang harus Anda perhatikan misalnya tadi masalah support, ya. Nah, masalah support tadi, apakah suppliernya nyiapin 24 jam sehari, 7 jam, 7 hari seminggu untuk support apa tidak? Ya, bagaimana komitmen dari suppliernya? Kan ada supplier yang cuma ngasih garansi, tapi kalau barangnya rusak dia nggak mau nuker. Bapak service center sendiri, karena saya hanya menjualkan. Tapi ada penjual yang, ya pokoknya kalau Bapak nanti ada masalah sama handphonenya, bawa aja ke tempat kami, Pak, kami bantu untuk mengkomunikasikan dengan service centernya, atau kalau dalam sebulan ini rusak, selama sebulan ini saya bisa ganti baru. Nah, itu kan komitmen dari mereka, ya. Yang itu setiap supplier bisa berbeda komitmennya. Ini juga menjadi salah satu bagian aspek yang juga Anda harus perhatikan, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian masalah harga tentu, ya, masalah pricing dan seterusnya. Nah, oke. Ini adalah beberapa aspek yang harus Anda perhatikan dalam pemilihan teknologi. Nah, slide selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit saja di mana hal ini sering menjadi pembahasan saat ini, walaupun ini sudah menjadi satu hal yang sering menjadi isu, tapi nggak ada salahnya kita akan coba. Ya, ini maksud saya ingin membahas masalah sebentar kok. Ini kok nggak bisa di. Oh, kalau recording nggak bisa. Sebentar.
Saya harus bagaimana untuk mengambil ini apa? Oke. Saya akan share satu slide lagi, nanti slide ini akan saya posting di grup ya. Mungkin Anda juga sudah sering. Oke, kita akan bahas ini. Internet of Things. Apa sih sebenarnya ini? Ya, kira-kira apa sih sebenarnya ini? Internet of Things ini apa? Oke. Ya. Ya, kita tahu semua internet, ini saya akan skip aja. Ini internet kita tahu semua apa itu. Ya, internet ini merupakan jaringan yang menghubungkan komputer-komputer seluruh dunia global, ya, memungkinkan komputer berkomunikasi antar negara, ya, analogi dengan jaringan telepon. Kita lihat sejarah pentingnya internet. Sedikit refreshing. Tahun 69 itu pertama kali internet muncul, itu dibangun oleh Departemen US Defense, ya, Ministry. Departemen Pertahanan Amerika Serikat membangun jaringan komputer untuk menyampaikan informasi para agen-agennya, baik itu agen-agen federal, FBI, maupun agen-agen internasionalnya, yaitu CIA. Jadi Amerika itu membagi antara FBI dan CIA. CIA itu untuk urusan internasional, FBI itu untuk urusan dalam negerinya. Jadi kalau ada yang bilang FBI agent itu urusannya lokal, tapi kalau CIA itu berarti urusannya internasional. Oke. Tapi kalau ada orang CIA-nya masuk di lokal, berarti itu urusan internasional, tapi ada kaitannya sama lokal. Tapi pembagian mereka di situ. Kalau di Indonesia kan BIN, Badan Intelijen Negara, satu aja. Gitu. Tapi kalau di sana dibagi. Oke, baik. Nah, kemudian tahun 72, pertama kali email pertama kali diluncurkan di Amerika. Lihat aja kita selisih ketinggalannya ya. Tahun 72 ya. Itu siapa? Saya juga belum lahir tahun 72. Pertama kali itu surat elektronik diluncurkan. Tahun 76 email diluncurkan di Inggris. Ya. Kemudian ini yang menjadi telegram itu loh akhirnya. Nah, kemudian, jadi telegram itu sebenarnya email. Karena apa? Karena emailnya tapi masih sebatas antar kantor pos gitu loh. Makanya ada yang bilang, telegram kemana? Ke Jogja. Kalau ke Jogja bisa 1 hari sampai. Kenapa 1 hari? Karena komputernya ada di Jakarta sama di Jogja. Bisa langsung connect. Tetapi nganterin telegram dari Jogja ke alamat kita di rumah itu butuh waktu sehari gitu loh. Ya, tapi kalau rumah Anda di Pracimantoro atau di Rongkop, nah itu bisa 2 hari itu. Karena dari Jogja ke Rongkopnya butuh 2 hari, misalnya kayak gitu. Jadi itu dulu sudah masuk email, teman masih di beberapa kotanya, di kantor posnya aja. Yang kemudian kalau di Indonesia jadi sifatnya telegram, dan sifatnya belum ketik nulis, masih pakai bahasa mesin, makanya telegram itu dibayar per huruf biayanya berapa. Anda nggak mengalami itu, tapi saya masih mengalami telegramnya zaman saya SD. Jadi zaman saya SD, SMP, SMA sudah pakai telepon ya, telepon rumah, tapi zaman SD telegram masih ada. Jadi kalau ada surat dari eyang saya dulu di luar dari Jogja, di suatu daerah kecil gitu ya, orang tua saya, ada telegram dari Magelang, ayah saya dari Magelang. Mesti udah cemasnya kenapa? Ini Simbah ada apa nih di Magelang? Karena ada telepon juga, kita nggak bisa apa-apa. Udah itu dibuka, suratnya cuma dibilang bahwa Simbah gerah dan balio. Susah udah kita. Zaman itu ya, kita sekedar ngomong. Berikutnya, tahun 79 muncul jaringan komputer di Eropa, tahun 88 mulai aplikasi chatting percakapan. Mungkin kalau Anda yang lahir tahun 90-an sudah tahu ya, dulu ada MIRC, saya dulu pertama kali pakai aplikasi chatting tahun 90-an itu MIRC, itu aplikasi chatting pertama di internet itu, kalau Anda pernah lihat sejarahnya, jadi itu kita ada jalur-jalur, ada frekuensinya. Kemudian tahun 90 juga pertama kali dibuat internet browser, saya masih ingat betul pertama kali saya menggunakan komputer internet itu browsernya adalah Microsoft Internet Explorer atau Netscape Navigator. Belum ada namanya Firefox atau Chrome, itu belum ada. Yang pertama kali muncul yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator. Karena Netscape sudah hilang. Oke. Nah, kemudian kita lihat berapa jumlah komputer yang terhubung di dunia ini sampai tahun 2010. Nanti selanjutnya di belakang. 69
pertama kali internet ada, itu hanya 4 komputer di Departemen Pertahanan Amerika. Tahun 71 sudah 23 komputer, karena di Inggris juga sudah masuk. 77 111 komputer yang terhubung. Tahun 80 213 komputer. Tahun 82 lebih dari 1.000 komputer. Tahun 87 sudah lebih dari 10.000 komputer. Tahun 92 sudah lebih dari 1.000.000 komputer. Dan tahun 2010 sudah lebih dari 100 juta komputer dengan 1,9 miliar pengguna atau 28% penduduk dunia. Nah, pada saat itu 25 jutanya adalah penduduk Indonesia ya pada tahun 2010. Jadi penduduk Indonesia waktu itu juga sudah lumayan ya. 25 juta pengguna ya. Penduduk Indonesia menggunakan komputer di tahun 2010. Dikit Pak, ya enggak, 2010 itu penduduk Indonesia baru sekitar 200 juta kok. 200 juta, kita 25-nya berarti kan 10%. Kan sedikit Pak, iya, tapi kan yang umur 20 umur 10 tahun ke bawah sama umur manula kan nggak dihitung, ininya ya sudah lumayan ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara kita mengakses internet, bisa dengan komputer, laptop, handphone, smartphone. Kalau sekarang ya ada penyedianya, ada barangnya, ada penyedia jasa layanannya yang disebut sebagai ISP. Jaringan ini bisa menggunakan jaringan CDMA, tapi sekarang mati CDMA ini di Indonesia. Di Eropa masih ada GSM, ada TV kabel ya, seperti kalau sekarang TV kabel itu IndiHome itu TV kabel ya, terus kemudian First Media, terus dan lain sebagainya ya. Kemudian jaringan ada yang bisa pakai jaringan kabel telepon. Kalau Anda masih ingat, jaringan kabel telepon itu kalau mau pakai internet bisa dipakai jaringan kabel telepon yang lama, tapi kecepatannya hanya 33,6 kbps. 33,6 kbps itu kecepatan jaringan kabel telepon untuk internet. Jadi kalau Anda pakai komputer yang sudah canggih-canggih, Pentium i9 atau RAM-nya 16 GB gitu ya, misalkan dan sebagainya luar biasa, tapi jaringan internetnya masih menggunakan kabel telepon percuma, karena kabel telepon itu dibatasi pada 33,6 kbps. Bukan M loh ya, kbps. Sudah lumayan, sudah. Kalau nggak percaya, Anda cek sekarang, kalau Anda cek komputer, Anda cek speed-nya. Tidak selamanya speed komputer Anda itu sampai 1 Mbps. Bahkan kalau untuk browsing saja, tidak untuk download, 10 Mbps itu sudah cukup. Dan zaman dulu waktu kita masih pakai jaringan komputernya, masih pakai jaringan telepon, gayanya mahal sekali. Kenapa? Karena 1 jam itu gayanya hampir 12.000, lebih mahal dari warnet. Pakai telepon rumah itu 1 jam 12.000 pengalaman saya pertama kali. 12.000 men, 1 jam. Jadi kalau kita sehari pakai komputer 2 jam aja, internet kan 2 jam, itu hampir 20.000. 20.000 1 hari. Anda bisa hitung ya sebulan berapa? Tahun segitu, tahun 90-an. Itu mahal sekali waktu itu. Dan suaranya masih ada suara kayak handshaking. Tahu handshaking? Ada suara yang itu kalau nyambung suaranya begitu. Jadi ketahuan ini nyambung apa enggak gitu. Kita cek misalnya www.yahoo.com. Itu kalau ada suara krek 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 itu berarti masuk. Kalau diam itu malah nggak masuk, berarti ketolak gitu ya. Nah, kemudian sekarang sudah ada wireless dan sebagainya, aplikasi komputer cukup dengan browser. Oke. Nah, cara koneksi internet sekarang udah banyak ya cara. Ada yang disebut menggunakan WiFi, ada yang menggunakan modem, kemudian ada yang menggunakan jaringan telepon, ada yang menggunakan cellular phone dan komputer sebagainya. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan Internet of Things. Oke, apa itu Internet of Things? Kalau Anda lihat revolusi industri 4.0 itu diawali dengan adanya IoT ini, Internet of Things. Oke, Internet of Things atau IoT adalah jaringan benda-benda fisik atau things. Things itu artinya benda-benda fisik yang tertanam dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas yang memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar dengan layanan yang bertukar data dengan produsen maupun sebagainya. Intinya apa? Barang-barang ini bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Intinya apapun barangnya, kalau dia terhubung ke internet, itu termasuk dalam definisi Internet of Things. Barang itu apa saja Pak? Komputer, handphone, nah, itu biasa. Bukan. Yang terhubung dengan internet apa? Mobil, kulkas, microwave, rumah, bisa terhubung semua, bisa. Yang kemudian jadi konsep smart home, smart car,
Smart home maksudnya apa? Kalau rumah Anda semua saklar lampu, listrik, stop kontaknya terhubung dalam satu panel, ya kira-kira ya. Jadi kayak stop kontak semua itu bisa ada dalam satu panel, dan panel itu punya IP address. Panel itu punya IP address yang bisa Anda koneksikan ke internet. Kira-kira kalau saya klik tombol ini on, yang di rumah juga tombol itu on juga. Yang kalau yang ini off, yang di rumah itu off juga gitu loh. Karena apa? Karena setiap tombol di rumah itu saya kasih IP address. Jadi supaya kita bisa berkomunikasi. Kenapa setiap komputer bisa berkomunikasi dengan yang lain? Karena setiap komputer punya IP address, kan begitu sekarang. Tapi kalau nanti IP address sudah tidak punya komputer saja, punya semua barang bisa kita suruh. Nah, jadi kalau smart home kan begitu. Jadi semua tombol lampu AC kita kasih IP address, kita bisa perintahkan dari internet. Jadi kita kasih satu aplikasi, kita minta bahwa saya tentukan rumah saya nyalakan lampu depan, nyala sendiri tuh lampu depan, matikan nyala sendiri. Karena Anda tahu sendiri sekarang kita bisa mengakses CCTV aja real time di seluruh dunia bisa diakses, kan ada CCTV di Paris di mana kita bisa akses. Ada beberapa contoh itu kan di aplikasi di handphone. Karena sama, Anda bisa punya CCTV di rumah dan Anda lihat itu dari luar kota ketika Anda ada di rumah. Anda bisa matikan lampu, nyalakan listrik, microwave-nya dinyalakan, semua bisa. Asalkan setiap itu, things itu, barang-barang itu, terkoneksi dengan internet, dengan ada IP address-nya. Nah, itu kalau di dalam industri, Anda bisa bayangkan kalau itu di pabrik. Mesin bubutnya ada IP address-nya, spindle-nya ada IP address-nya. Jadi Anda bisa nyalakan mesin bubut buat barang tanpa harus Anda ada di situ. Tapi syaratnya ada feeding-nya. Bagaimana barang itu bisa masuk ke dalam mesin bubut itu, harus ada material handling device-nya yang sifatnya automated. Kira-kira gitu ya, itu Internet of Things, kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini kan tujuan IoT itu kan akhirnya ada bisa digunakan di consumer dan home, smart infrastructure itu kantor, semua orangnya keluar kantor kan bisa dicek, semua orang harus nyalakan GPS handphonenya, didaftarkan ke security kantor atau ke sistem kantor. Jadi semua pegawai tercatat smartphone-nya dan GPS-nya harus on. Begitu sore hari semua sudah ketahuan bahwa semua smartphone itu sudah berada di GPS di luar kantor, lampu dalam kantor otomatis mati sendiri. Bisa dibuat begitu. Atau kemudian apabila GPS itu mendeteksi ada nomor-nomor, ada smartphone itu masuk ke kantor dengan nomor kode sekian masuk dalam range lokasinya, dia nyala sendiri. Jadi itu sudah bisa di-set seperti itu. Ya, politik surveillance tadi ya, CCTV kita bisa lakukan juga. Healthcare itu misalnya apa? Healthcare di orang itu kan bisa ada chipnya. Anda tahu sekarang smartwatch bisa memantau denyut nadi, denyut jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Nah, lama-lama itu kita bisa memberikan satu chip bagi setiap orang untuk memantau semua kondisi vitalnya, termasuk gula darahnya berapa, segala macam dalam chip itu. Yang itu dihubungkan dengan internet. Jadi dokter Anda bisa memantau kondisi Anda kapanpun. Saat Anda kondisinya drop, maka Anda akan mengirimkan sinyal warning ke server rumah sakit itu, dan dia akan menjemput Anda sesuai dengan lokasi GPS yang Anda. Itu bisa juga seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan healthcare, seperti itu. Kira-kira gitu gambaran ke depannya ya, ngeri sekali gitu ya. Kita nggak tahu gitu, ada dokter datang, apain kamu dijemput sama ambulan, tahu-tahu ambulannya bilang, menurut data yang ada di sini, sekarang itu gula darah Bapak tinggi, ini tinggi, Bapak harus masuk rumah sakit, ayo ikut, gitu kan, bisa. Tentu kalau kita register pelayanan itu ya, kira-kira gitu. Nah, itu merupakan konsep dan cara kerja IoT ya. Yang pertama ada barangnya. Nah, setiap barang itu harus terkoneksi ke internet, baik itu menggunakan modem maupun router wireless, Speedy. Misalkan kalau yang di rumah ada yang punya Speedy, ini zaman dulu ada Speedy, kalau sekarang mungkin IndiHome dan lain sebagainya. Cloud data center juga sama, bisa begitu. Nah, sekarang kita lihat, fungsi IoT bisa untuk penggunaan perorangan, perkantoran, semua bisa ya. Nah, perangkatnya tentu ada sensor tadi yang diletakkan di beberapa, baik itu sensor diletakkan di pabrik, itu alat-alat yang mau kita koneksikan maupun dalam badan kita sendiri. Oke, kemudian kita lihat resiko IoT ya. Pertama, semua kita nggak ada lagi rahasia ya. Nah, kita lihat perkembangannya. Kalau tadi 2010 seperti itu, 2020 katanya nih kayak apa nih kira-kira ya.
Sekarang populasi orang 7,8 miliar, ya, device yang terkoneksi itu kurang lebih 50 billion, billion itu berarti 50 miliar ya. 50 miliar ya, benar ya. 50 miliar ya, 50 miliar gadget. Oh, gila. Connected device. Jadi sekarang itu ada 50 miliar device. Berarti orangnya 7,6 miliar, device yang terkoneksi ada 50. Iya, karena mungkin di kantor kan banyak pabrik-pabrik yang terkoneksi kan. Satu orang juga ada yang megang 2 atau 3 device toh, ada punya handphone, ada punya laptop. Kantor Anda juga di Saintek juga punya komputer banyak. Jadinya yang terkoneksi banyak. 50 miliar komputer terkoneksi. Penggunaan orang per person 6 sekarang luar biasa. Setiap orang punya 6 gadget yang rata-rata, tapi kan yang di kantor. Kayak saya, di rumah saya pakai laptop, saya pakai handphone, saya punya PC. Nah, sekarang saya mengakses kuliah ini dengan saya punya PC. Jadi saya sudah pasti punya 3 gadget yang terkoneksi, yaitu PC saya, laptop saya, handphone saya. Kemudian kalau di kantor ada juga komputer 1-4, jadi saya sendiri aja sudah 4 yang terkoneksi dengan internet. Oke. Nah, kemudian ini kan contohnya. Ya. Nah, ini bisa dikoneksikan ke setiap alat-alat yang ada di rumah, pemanas, AC, terus misalnya milk is absent by, ya ini. Kita kalau perlu setiap botol, di setiap kulkas itu ada sensor. Sensor tempat susunya habis, langsung beli langsung auto, nggak usah ditekan gitu. Karena ada sensor susunya habis. Nah, semuanya bisa dikoneksi. Ya bagus ya, tapi mengerikan. Ya kira-kira. Nah ini shopping list itu misalkan begini. Caranya Anda masukkan setiap barang-barang itu ke kotak. Kotak itu kalau sudah kosong dia akan kasih sensor. Jadi kotaknya dikasih IP masing-masing, kotak tempat makanan itu. Kalau sudah kosong dia kasih sensor bahwa barang-barang ini habis. Anda tinggal order lagi, mau mana yang habis di order, datang lagi barangnya sendiri. Jadi kayak gitu sistemnya. Ya, kira-kira ya ini dalam konsep manufaktur seperti ini tadi yang saya sampaikan. Less human interventions. Less human intervention. Lebih sedikit intervensi orangnya. Semua digerakkan berdasarkan informasi. Cuma apakah ini nggak butuh orang? Masih butuh orang, cuman orangnya harus yang sifatnya bisa memahami teknologi ini, gitu. Ini yang tadi saya sampaikan. Zaman besok tahun 2040 saat saya sudah jadi kakek-kakek mungkin ya 20 tahun ke depan begitu. Ini gambarannya itu IoT itu begitu datang pagi-pagi bangun, semua sensor di badan saya itu akan bekerja. Di mana keadaan mata saya, sensor di matanya karena masih gigi saya sudah cukup kotor apa belum, banyak kerak apa enggak, denyut jantung saya bagaimana, gula darah saya bagaimana. Kaki saya ini adalah yang disebut dengan teknologi elektronik tetus itu untuk mengetek berat badan, jumlah langkah sudah berapa, bagaimana kualitas tidurnya dan semua. Ini semua akan memasukkan data-data ini ke cloud kita dan memasukkan ke supplier kita dari rumah sakit, dokter, barang-barang yang diperlukan. Nanti dia akan memberikan informasi, tahu-tahu ada tanggal kamu hari ini asam uratnya tinggi, tolong makannya menunya yang ini, menu yang bisa dibeli jenisnya ini, kamu order sekarang apa enggak, gitu nanti ke depannya. Jadi dan satu hal yang harus digarisbawahi, itu hal yang menarik, tapi mohon kita jangan hanya menjadi objek dalam teknologi tersebut, kita harus menjadi subjek di situ. Makanya kita harus memahami bagaimana cara kita secara bijaksana melakukan pemilihan teknologi. Oke, sementara itu kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang mau tanyakan? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, ini akan saya akhiri. Nanti silakan bagi yang belum sempat hadir untuk mengakses recording filenya yang akan saya upload, dan nanti file yang Internet of Things juga akan saya upload. Baik, demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke ya, makasih ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.